Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel SMP Wiyata Mandala agar kalian tidak tertinggal oleh video-video materi yang akan disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai arti teks eksposisi, lalu unsur utama eksposisi dan pola pengembangan teks eksposisi. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Dalam tesis terdiri dari isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Lalu di rangkaian argumen terdiri dari pendapat dan fakta. Sedangkan di penegasan kembali terdiri dari simpulan atau rangkuman. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali beserta contohnya. Yang pertama, tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, jadi si penulisnya itu memperkenalkan dulu masa yang akan dibahasnya. Contohnya seperti ini. Bekantan atau yang sering disebut dengan monyet berhidung panjang merupakan satwa endemik dari Pulau Kalimantan. Satwa ini merupakan salah satu spesies langka yang harus ditingkatkan populasinya dan wajib dilindungi. Nah, isu di sini tesisnya itu adalah membicarakan tentang monyet yang berhidung panjang yang ada di Kalimantan yang memang sudah terancam punah, jadi harus kita lindungi. Nah, biasanya tesis ini berada di paragraf pertama. Nah, lalu selanjutnya rangkaian argumen adalah berupa sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Biasanya terdapat sebuah fakta untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. Jadi, rangkaian argumen itu adalah lanjutan dari si tesisnya. Tadi tesis itu membahas tentang hewan bekantan yang ada di Kalimantan yang terancam punah. Nah, di rangkaian argumen ini dijelaskan kembali kenapa si bekantan itu akan punah, bagaimana cara menjaganya, nanti dijelaskan di rangkaian argumen. Biasanya berada di paragraf kedua, ketiga, atau keempat. Misalkan paragrafnya ada 5, berarti dia ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat untuk rangkaian argumennya. Di sini ada contohnya. Bekantan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak tahun 2000, berdasarkan Red Data Books yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature, monyet ini termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status endangered, terancam punah, setelah sebelumnya masuk ke dalam status vulnerable, rentan. Nah, jadi di sini dibahas nih, kenapa si bekantan itu akan punah. Jadi penjelasannya itu yang tadinya tesis hanya memberikan masalah, lalu sama rangkaian argumen dijelaskan lebih detail. Lalu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang adalah penjelasan kembali pendapat yang telah dikemukakan pada tesis dan rangkaian argumen. Biasanya berupa simpulan, ringkasan, atau saran. Nah, ini juga ada hubungannya. Tadi yang pertama tesis. Tesis adalah memperkenalkan isunya. Lalu yang kedua, rangkaian argumen, menjelaskan yang ada di isu tadi. Nah, sedangkan penegasan ulang itu adalah keseluruhan kesimpulannya yang dari tadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, kalau penegasan ulang biasanya ada di paragraf terakhir atau penutup. Di sini ada contohnya. Nah, contohnya ini. Di sini ditandai dengan kata dengan demikian populasi bekantan dapat dijaga dari kepunahan. Nah, jadi ada kesimpulannya akhir dari si permasalahan yang tadi dibahas. Begitu. Lanjutnya ada mengenai kalimat utama dan gagasan umum. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, campuran.
minggu lalu juga udah sedikit saya bahas mengenai deduktif, adalah kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal. Sedangkan induktif, kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Sedangkan campuran, kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalimatnya ada 5, deduktif itu ada di kalimat yang pertama karena terletak di awal paragraf. Lalu kalau misalkan induktif, berarti induktif kalimat utamanya itu berarti ada di akhir. Itu disebut induktif. Nah, kalau campuran ada di kalimat ke-1 dan kalimat terakhir. Itu. Ada gagasan umum atau ide pokok, yang artinya kalimat yang menjadi inti paragraf. Nah, ide pokok ditentukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara meringkas kalimat utama dengan catatan tidak boleh mengubah makna kalimat tersebut. Contoh, bunga mawar itu indah, diringkas menjadi bunga mawar indah. Nah, tanpa menghilangkan makna, masih sama saja. Lalu yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Di sini kenapa ditulis dengan kalimat utama? Karena tidak mengubah maknanya. Kalau diubah, dia bisa mengubah makna. Contohnya, sebagian besar sinetron bertema percintaan. Nah, seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, kalian boleh WhatsApp pribadi ke saya untuk lebih jelasnya, biar kalian tidak bertanya-tanya tentang materi ini bingung sendiri gitu. Lebih baik bertanya kepada saya ya anak-anakku. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan buatlah ringkasan di buku catatan kalian. Seperti biasa, dikerjakan dengan teliti, dirangkum dengan rapi, ditulis dengan rapi. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.